Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari chart astrologi hari ini. Kita lihat bulan conjunction dengan Chiron di Aries di 14 derajat sampai 16 derajat. Ini tanggal 22, tanggal 23-nya bulan sudah berada di 26 derajat dan dia membuat square dengan Pluto dan dia sudah melewati Mars. Jadi kalau kita kembali ke tanggal 22, maka menurut saya ini adalah hari yang paling tepat untuk kita memperbaiki beberapa PR yang masih belum selesai dilakukan. Jadi kita hari ini adalah memastikan kita menyelesaikan satu tugas yang belum selesai, belum komplit. Setelah komplit, maka kita punya kesempatan lebih besar untuk melakukan kegiatan berikutnya, ya, next step-nya. Jadi simple sekali hari ini sepertinya yang paling dominan itu, tetapi kalau kita lihat lebih detail di sini, ini tanggal 22, kalau kita lihat tanggal 23-nya, bulan sudah ada di 26 derajat dan di 25 derajatnya itu ada Aries di Aries. Jadi dan itu pukul 12 siang. Jadi besok ya, besok hari di pagi harinya itu barangkali kita merasa tidak cukup baik mengerjakan semua PR. Jadi kalau menurut saya karena itu kan ada hal yang memang barangkali yang kita kerjakan itu membutuhkan pihak lain, mungkin pihak ketiga atau pihak di mana mereka tanpa ragu akan mengatakan sesuatu yang salah tentang apa yang kita kerjakan. Jadi kalau menurut saya it doesn't matter. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa juga ketika kita punya kesempatan untuk mulai memperbaiki. Yang tadinya kan sukar sekali untuk menemukan titik di mana kita bisa dengan leluasa melakukan sesuatu terhadap hal yang kita udah kepingin kerjakan tetapi belum dilakukan. Namun demikian, be prepared gitu ya, kalau misalnya besok kita mendapatkan kritikan, entah dari luar, entah dari kita sendiri. Ya, just karena kalau kita sudah prepare dan kita melihat bahwa di langit memang ada itu, kita mudah-mudahan jauh lebih siap menanggapi apa yang menjadi informasi yang tidak apa yang membuat kita sepenuhnya puas. Doesn't matter. Jadi kalau kita lihat ini ada pecut yang menunjukkan bahwa kita harus lebih cepat lagi. Ya, ini kan kartu kemarin masa lalu, jadi kayaknya memang PR ini sudah cukup lama menggantung. Sekarang kita bisa mulai fokus mengerjakan hal tersebut. Ya, jangkar saya lihatnya sebagai ketika kita stand still ya, kapal itu berhenti, tidak berlayar, memang tidak berjalan ke arah mana-mana, tetapi ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki atau merapikan ruangan, di mana kemudian hasilnya itu kita bisa pakai sebagai bagian dari kelompok yang besar. Entah apa, jadi kalau menurut saya ini mungkin ada di tempat kerja, ada kemungkinan bukan sepenuhnya tempat kerja tetapi lebih di dalam situasi kekeluargaan. Dan ini mau tidak mau memang kayaknya komunikasi menjadi sangat penting. Kalau dari satu kartu yang keluar dari Mystical Shaman Oracle ini adalah The Seer ya. Seer ini adalah yang melihat hal yang orang lain tidak bisa lihat. To reach beyond the obvious detail in life into the hidden realm where information is available to those with discernment to perceive it. Jadi kalau menurut saya mungkin jadi kalau kita udah melakukan semua yang terbaik hari ini, artinya kan tidak ada yang tertinggal. Kalau misalnya besok ada yang kurang ya maksud saya justru disitulah kita bisa melihat yang kurang karena kita sudah pernah melewati
pekerjaan yang detail. Kita nggak akan bisa sampai ke tahap tersebut kalau kita tidak bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan detail. Jadi kalau menurut saya ini bekerja dengan detail ya, tema utamanya. Iya, ini kartu yang tidak mudah. Iya, jadi kayak hari ini tuh kerja sama sukar ya, entah kita memang nggak bisa kerja bareng, kita lebih cenderung kerja sendiri, atau terlalu banyak kebingungan aja, atau ya simply terlalu banyak yang harus diselesaikan. Challenge-nya looking for a sign, emotional breakthrough. Iya, jadi restless, kita tuh punya tugas satu ya, fokus ke pekerjaan ini. Kita nggak betah gitu, kita nggak betah banget. Advice-nya adalah, kalau saya melihat ini, advice-nya adalah kayaknya memang seharusnya kita tidak mengupayakan semaksimal mungkin, karena sepertinya apapun yang kita lakukan tidak akan pernah cukup. Itu yang saya lihat. Jadi paling tidak 4 kartu ini saya membacanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang hari ini kita punya tugas banyak ya, dan mungkin besok ada kemungkinan kita tidak mendapatkan penghargaan yang kita harapkan padahal kita kerja keras, kita bisa melihat bahwa the problem is not within us aja, tetapi ada di luar dan kita bisa melihat. Jadi ini kayak clue atau pertanda buat kita bahwa something is wrong. Pertama kita pikir yang salah adalah kita, tetapi kemudian kita melihat bahwa apa yang dipersalahkan ke kita adalah refleksi dari kesalahan yang mereka buat. Itu yang saya lihat. Meditation helps you release the past without regret and move into the future without fear. Then you will be happy. Jadi ini adalah periode hari ini dan besok di mana kita tidak sepenuhnya bisa mendapatkan kepuasan dan kita cenderung untuk mencari pertanda bahwa kita diterima, kita mendapatkan approval dari mereka, which is sebenarnya kayaknya nggak sampai juga seberapapun kita mengupayakan. Jadi kalau itu terjadi, ada perasaan kecewa, ada perasaan kosong yang kita hadapi hari ini, maka persiapkan diri kita untuk let go ya, rilis yang terjadi kalau kita menempatkan katakanlah nasib buruk kita pada perjalanan yang ada di luar gitu ya, kan kita tidak seberat itu. Kita tidak akan merasa sesakit dibandingkan kalau kita mendapatkan kritikan dan kita percaya bahwa kita yang kurang baik. Kalau kita mendapat kritikan dan kita tahu bahwa memang ini saatnya kita menerima kritikan dan ini tidak sepenuhnya adalah kesalahan kita, tetapi merupakan proyeksi atau apa yang dirasakan mereka. Sebenarnya mereka yang mengalami, tetapi dikatakan bahwa kita yang melakukan kesalahan. Kalau itu bisa kita pahami, kita mencoba menenangkan diri, dan salah satu cara menenangkan diri adalah meditasi, karena meditasi itu kan satu metode yang sukar ya, nggak semua orang bisa. Aja lah, saya juga masih struggling ya kalau meditasi ketiduran. Jadi memang saya nggak bisa. Intinya adalah kalau kita tidak bisa melakukan meditasi yang tepat ya, maka setidaknya kita paham cara untuk menenangkan hati kita, membawa supaya kita bisa berdamai dengan situasi yang ada tanpa kita harus tercabik-cabik lah perasaan kita. Intinya seperti itu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.